Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri kawan. Oke guys, kali ini kita di seri review saham lagi. Kita akan review saham GSKO ya, GSCO, mohon maaf, GSCO maksudnya atau GOSCO gitu. Tapi sebelumnya izin saya menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel YouTube ini ya. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah dan dimudahkan segala hajatnya atau cita-citanya gitu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya juga, dan tekan tombol like, share juga tentunya ya kan, agar saya semakin semangat nih gitu untuk bikin konten lagi review saham ataupun motovlog juga nantinya. Oke kawan, kali ini kita akan langsung saja. Intinya sih konten ini disclaimer on sekali lagi, dan yap, kita akan mulai dari platform RHB Tersmart dari RHB Sekuritas guys. Oke, langsung saja kita masuk ke menu quote. Ini TPIA ya. Sekarang saya coba cari GSKO atau GOSCO Plantation Tbk gitu. Nah ini sempat kan kemarin ada yang request kalau bisa sih di bawah harga 500 kan gitu. Nah kali ini saya coba gitu. Anyway, disclaimer on sekali lagi, tapi mudah-mudahan bisa memberikan review ataupun inilah referensi lah buat teman-teman semua. Oke guys, langsung saja. Sini di hari Kamis 7 Desember 2023 ya. Ya saham ini ditutup di level harga Rp123 per lembar gitu di sisi bid ya gitu, dan kita akan coba cek fundamentalnya bagaimana. Oke, kalau fundamentalnya, kalau book value-nya sendiri dari saham GOSCO ya, kita sebutnya GOSCO, ini book value-nya di 186 kawan gitu ya kan, jadi ini masih di bawah book value-nya sebenarnya sih. Dan earning per share-nya juga di 2,19, price earning ratio ya atau pernya itu di 56,16 kali. Wow, ini di atas 13 bahkan 15 kali ya toleransi kita. Kan kita kan kalau enggak kan minimal sih 2, range-nya sampai angka 11 atau 13 kali per itu. Ya toleransi 15 kali, dan ini di atas toleransi kita, pernya 56,16 kali guys gitu. Price book value-nya tapi di bawah 1 gitu. Artinya masih under value. Karena apa? Di 0,66 kali. Jadi masih under value atau masih murah lah gitu. Kalau di atas 1 kan, kalau secara teori kan itu sudah over value kan. Kalau bagi trader sih menurut saya sih range-nya 1 sampai 2 atau 2,5 lah toleransinya. Di atas itu baru over value. Kalau di bawah 1 itu masih under value atau masih murah. Biasanya ini dijadikan favorit bagi para value investor tentunya gitu guys gitu. Oke, lanjut. ROE-nya ini 1,18%. Sebenarnya sih ROE yang menarik kalau itu minimal 15% ya. Ini masih di bawah, dan ROA-nya juga 0,76. Debt equity rasionya itu di bawah 1. Debt equity rasio yang baik tuh di bawah 1 ya gitu. Kalau di atas 1 saya pikir sih kurang menarik lah gitu. Tapi memang ada pengecualian saham tertentu sih. Nah, DER-nya ini sendiri dari GOSCO itu kan 0,51 kali guys gitu. Jadi ya ini masih 21 banget, dan ini menarik. Oke, lanjut kita ke seri teknikalnya. Sekarang kita coba review di sini. Itu kan di 123 tadi ya, dan ini semuanya posisinya harga saham pasar saat ini ya itu di atas moving average semuanya, mulai dari MA5 sampai MA200 di sini guys gitu. Dan ya ini enaknya di RHB Tersmart guys. Oke, technical indicatorsnya yaitu RSI-nya semuanya ada komentar sampai William SR ya. Di sini ada semua komentarnya. Kalau secara RSI dengan parameter 14 itu udah overbought. Overbought tuh artinya sudah jenuh beli, artinya udah di pucuk tuh gitu, udah di atas tuh gitu guys maksudnya. Tapi secara stokastik, base stokastik per RSI, MACD-nya kosong ya, komentarnya nggak ada nih. Sini ya, William SR-nya. Jadi semuanya tiga-tiganya netral ya, karena MACD-nya nggak ada komentar gitu guys. Oke, kita coba cek chart-nya bagaimana. Oke, masih loading, mohon bersabar sebentar kawan. Kita coba cek chart-nya sebentar lagi. Ini yang tadi teknikalnya ya. Oke, chartnya udah keluar guys gitu. Oke, chartnya ini sendiri teman-teman. Kalau kita lihat ya dari posisinya nih, dia ini udah tinggi banget gitu guys gitu. Sebenarnya sih kemarin ini kan sempat kayak double bottom gitu ya kan. Dari sini nih double bottom di sini, terus di sini kan akhirnya dia break resist, akhirnya dia menguat lagi gitu. Dan secara RSI juga sudah mulai ada ini ya, ada sedikit pelemahan gitu. Bukan pelemahan, maksudnya penguatannya udah mulai terbatas gitu guys gitu, karena garis merahnya ini kan udah nggak senuki ke atas lagi, tajam lagi gitu. Oke. Dan MACD juga ini tapi MACD-nya masih oke sih gitu. Biasanya sih besok mungkin akan ada tarikan lagi nih. Keesokannya tuh setelah itu dia mungkin akan koreksi biasanya, tapi kita lihat dulu secara weekly-nya bagaimana gitu. Kalau tadi kita secara
PBV secara book value itu masih bisa dibilang under value ya, atau masih murah lah gitu ya. Tapi secara price earning ratio-nya itu udah mahal gitu. Nah, kalau secara mingguan teknikalnya di sini chartnya ya. Kalau saya cek sih di sini dia ya mungkin dia akan membentuk semacam inverted head and shoulder ya, atau di area sini nanti dia akan koreksi di area, tapi kan 123 ya ini ya. Dia bisa aja koreksi nantinya gitu. Anyway, kalaupun nanti dia bentuk polanya double cup handle atau double bottom, saya pikir sih dia bisa aja lanjutkan penguatan sampai ke sini tadi guys gitu ya, mungkin 125 atau 130-an lah kurang lebihnya. Kita cek nanti via arrow juga guys gitu. Dan kalau secara MACD mingguannya ini masih berpeluang menguat nih sebenarnya sih gitu ya kan. Nah seperti ini. Oke, kita coba cek secara bulanannya bagaimana. Oke, kalau secara bulanan moving average-nya ini golden cross ya ke MA10, MA5-nya garis merah tuh itu golden cross, dan mungkin secara bulanan bisa aja sih nanti dia akan terjadi golden cross lagi MA5, MA10 ke MA20-nya nanti bisa aja gitu. Dan secara RSI juga ini masih berpeluang, tapi ini secara bulanan bukan mingguan tapi bulanan. Dan MACD juga ini konfirmasi sih semacam sideways ya, dan mudah-mudahan nanti terjadi golden cross, mudah-mudahan ya. Tapi ini secara bulanan kawan, bukan secara harian. Oke, kita masuk ke arus sekarang. Nah ini fitur yang sangat menarik gitu. Di RHB Smart itu ini yang penting buat teman-teman. Kenapa saya bilang oke, Anda mungkin trading mandiri ya, tapi saran saya tetap berkomunikasi dengan brokernya dan juga menggunakan fitur yang ada di sekuritasnya. Dalam hal ini RHB Smart ada fitur arrow kawan, strateginya. Oke guys, nah di sini 123 itu penutupannya 123 ya. Dan sinyalnya adalah hold di sini, dan technical trendnya tuh up. Ya memang tadi kita lihat secara mingguan ataupun bulanan masih ada peluang sih gitu. Dikonfirmasi dengan baterai warna hijau 4. Wow, luar biasa. Tapi secara key support saham ini di area 101 dan resistennya ini 140. Artinya nih range-nya tuh dari 101 sampai 140 kawan gitu. Oke guys, dan di sini juga ada support resisten. Nah, sekarang kan di 123. Resisten satunya itu nantinya sih di 132, supportnya di 102 ya. Supportnya support 1 dan resisten terdekatnya itu di 132. Ya kalau break dia bisa lanjut ke 141 atau bahkan sampai resisten 5 di 180. Tapi dengan catatan harus break dulu tiap resistnya gitu. Dan ini arahnya sih bisa ke 132. Jadi 123 bisa ke 132. Disclaimer on ya, tapi sekali lagi anyway di sini 102 supportnya, support 1 dan support 5-nya sampai 54. Ya itu hati-hati aja sih. Nah kita lihat komentarnya bagaimana kawan. Nah ini ada komentarnya dari si Aru nih. Harga saat ini Gusco berada di harga 123 atau naik Rp18 atau plus 17,14%. Nilai transaksinya tercatat 91,9 miliar rupiah. Wow, hampir 100 miliar ya. Selama 5 hari terakhir harga mengalami kenaikan sebesar 44,7%. Selama 5 hari terakhir, artinya mungkin ya sekitar ya semingguan lah kurang lebihnya. Nilai transaksi cukup besar dari biasanya dan sangat aktif ditransaksikan. Dan pergerakan harga bervolatilitas tinggi ya karena di bawah harga 500 ya. Jadi volatil banget kawan, hati-hati. Momentum ini dapat digunakan untuk trading hit and run. Nah itu bagi para scalper nih, ada momentum tuh. Pola kenaikan harga cukup cepat. Pola ini bisa mengindikasikan harga masuk dalam fase uptrend. Mayor trendnya secara umum dalam kondisi bullish. Jadi secara umum masih ada peluang dia untuk menguat atau uptrend ya gitu. Dalam strong uptrend, trend harganya juga masih dalam strong uptrend channel. Harga masih bergerak dalam bullish area. Kenaikan harga sangat cepat, memiliki volatilitas tinggi yang sangat berisiko terjadinya aksi profit taking. Jadi hati-hati ketika nanti ada koreksi gitu. Oke, sorry. Atau sell on strike. Nah ini kan dia udah di area resist kan, 123 misalnya ya kan, atau di 132 nantinya. Nah itu hati-hati kalau udah ada sell on strength itu atau ada volume jual, itu teman-teman harus disiplin banget guys itu. Jangan memaksakan diri berspekulasi dengan tetap membeli di area atau di atas resistennya. Hati-hati kawan gitu. Sehingga akan membuat harga turun drastis atau terkoreksi dengan cepat. Nah itu ya tadi. Jadi si Aru udah memberikan wanti-wanti itu kawan gitu. Oke lanjut. Di sini ada value analyzer. Biasanya ini digunakan untuk para value investing ya, pengatur value investing. Tapi untuk trader saya pikir sih juga cukup menarik lah gitu. Karena kita bisa tahu, oh ini masih di bawah harga gitu misalnya, atau masih under value lah kurang lebihnya. Harga wajar maksudnya ya gitu. PG rasionya tuh minus 0,47 ya. PG rasio itu yang baik itu nggak lebih dari 1, artinya maksimal 1. Di atas itu sudah over value. Kalau di bawah 1 itu under value, artinya masih murah secara PG rasionya gitu. Tapi juga jangan negatif lah kalau bisa, karena kalau negatif ini artinya
dia sangat rentan dengan sentimen yang ada gitu. Jadi kalau sentimennya masih oke, biasanya saham ini juga masih berpeluang untuk menguat gitu guys gitu. Dan itulah kenapa PG analisisnya adalah negatif di sini, ya kan? Jadi negatif, sehingga ini sangat rentan dengan sentimen yang ada. So, Anda harus update beritanya dan sentimen yang ada. Saran saya seperti itu. Oke, disclaimer on. Fair value estimation-nya yaitu di 95,78. Artinya ini sudah over value ya, karena kan harga pasarnya 123 tuh. Dan fair value-nya ini di 95,78. Artinya sudah over value gitu. Tapi secara industrial value estimation ini masih under value ya. Karena apa? Industrial value-nya itu kan 181,47. Book value-nya tadi 187 ya kalau nggak salah. Ya 187 lah gitu. Dan ini kan di 181,47. Artinya ini masih under value secara industrial value estimation-nya gitu. Tapi kalau secara fair value-nya ini sudah over value karena di 123 harga pasarnya, dan tapi secara industrial value masih di bawah atau masih under value karena kan ini kan di 181,47 industrial gitu guys gitu. Selanjutnya kita akan bandingkan rasio emiten terhadap rasio industrinya guys. Pastikan rasio emiten tidak lebih dari rasio emitennya kawan, kayak gitu guys. Oke, lanjut. Per si emiten 56,16 kali versus industrinya 53,85 kali. Wow, ini udah di atas ya gitu. PBV-nya 0,66 versus industri 3,75 kali. Nice, masih di bawah. ROE-nya 1,18% versus industri 7% ya di sini. 7%. Oke, masih jauh di bawah. DER-nya 0,51 versus DER industri 2,84 kali. Nice, masih di bawah gitu. Hanya PER-nya ini yang sudah agak tinggi. Jadi perlu diwaspadai kalau nanti ada volume jual lebih banyak, teman-teman hati-hati, itu bisa sell on strength guys gitu. Oke. So, saham ini karena sentimennya sangat kuat ya, dengan analisis rasio PG-nya ini yang negatif, saran saya selalu update beritanya, dan jangan lupa berikan like, share, subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya tentunya. Buat teman-teman yang ingin join di RHB Sekuritas ya, akun investasinya atau tradingnya, langsung aja masuk di Google Play Store untuk pengguna Android, dan juga di App Store ya untuk pengguna iOS ya, untuk pengguna iOS. Silahkan nanti ketik aja RHB Trade Smart gitu with arrow, langsung aja download, ikuti instruksinya, nanti pilih mengetahui RHB. Ini penting nih, pilih mengetahui RHB, dari salesnya masukkan kodenya BM5, jangan lupa BM5 gitu, agar nanti terkoneksi dengan saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa advice, kalau yang masih pemula, kalau yang udah mahir kita bisa diskusi nanti guys gitu. Oke, seperti itu dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan happy lucky, happy trading, happy investing, and stay safe, stay healthy juga ya, saran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya.